Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ketujuh, perihal kesabaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimakumullah memberikan nasihatnya pada hari Ahad 17 Syawal 545 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran ke atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, serta tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 250. Perbanyaklah karuniamu kepada kami, karuniakanlah kepada kami rasa syukur atas pemberian itu. Bersabarlah wahai gulam, sesungguhnya dunia seluruhnya adalah bencana. Jarang sekali orang yang selamat darinya, dan tidak ada satu nikmat pun kecuali di baliknya ada bencana. Di balik kesenangan tentu ada kesusahan, di balik setiap kelapangan tentu ada kesempitan. Jalanilah dengan baik hidupmu di dunia, ambillah bagianmu darinya dengan tangan agama. Agama adalah obat penyembuh dalam mengambil sesuatu dari dunia. Jika engkau mau, ambillah bagianmu dengan tangan agama, wahai gulam, dan jika engkau orang khawas, maka ambillah dengan tangan perintah. Jika engkau telah usul, ambillah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha memerintah. Dia akan memerintah kepadamu dan mencegahmu, dan perbuatan akan menggerakkan dirimu. Ketahuilah bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 bagian: awam, khawas, dan khawasul khawas. Orang awam adalah seorang muslim yang bertakwa. Dia menaati agama, mengikuti syariat, dan tidak berpisah dengan semua itu. Dia adalah orang yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Manakala hal ini telah sempurna pada dirinya, kemudian agama telah ia amalkan secara lahir dan batin, cahaya hidayah akan muncul di hatinya, yang dengan cahaya itu ia mampu melihat. Hatinya akan merasa kaya manakala ia mengambil sesuatu dari tangan agama, dan ia mencari ilham dari Al-Haq Azza wa Jalla. Sesungguhnya ilhamnya itu bersifat umum atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Quran Surat Asy-Syams ayat 8. Kemudian hatinya dipenuhi ketakwaan, ia mampu memandang ilham Al-Haq Azza wa Jalla dan tanda-tandanya, dan ia mengambil perintah dari sisi lahirianya. Sesungguhnya sesuatu yang ada di toko sebagai tempat mata pencaharian adalah miliknya dan ada dalam kekuasaannya. Kemudian hatinya kembali bercahaya, dan ia memandang apa yang ada di tokonya itu. Cahaya itu muncul manakala ia bekerja menurut cara agama yang didasari dengan iman dan tauhid yang kuat. Bahkan hatinya telah keluar dari dunia makhluk, telah melewati hutan dan menyeberangi lautan dunia. Maka datanglah fajar pada saat itu, sehingga cahaya iman akan meneranginya. Cahaya itu adalah kedekatan dari Tuhannya, cahaya amal, cahaya sabar, dan cahaya kedamaian. Semuanya itu merupakan hasil yang diraih setelah hak-hak agama ditunaikan, sehingga ia memperoleh keberkatan dalam melaksanakannya. Para wali termasuk golongan khawasul khawas. Tentu saja mereka mematuhi agama. Mereka mencermati perintah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan, gerak, dan ilhamnya. Dengan demikian, segala sesuatu yang berada di luar 3 hal tersebut merupakan kehancuran, penderitaan, haram, memusingkan kepala dan agama, kanker di hatinya, dan nanah di jasadnya. Sesungguhnya, wahai gulam, peraturan untukmu adalah untuk melihat bagaimana engkau berbuat.
Engkau teguh atau hanyut? Engkau benar atau dusta? Orang yang tidak menyetujui takdir, ia tidak akan disetujui dan tidak akan dikasihi. Orang yang tidak rela dengan qada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan rela kepadanya. Orang yang tidak mau memberi, ia tidak akan diberi. Orang yang tidak mau bersiarah, ia tidak akan naik. Engkau ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti kemauanmu, wahai orang bodoh. Engkau ingin menjadi Tuhan kedua. Engkau menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikutimu. Keadaan ini harus dibalik. Katakanlah engkau benar. Engkau tidak menghadapi takdir, dan engkau tidak tahu pengakuan-pengakuan dusta. Namun demikian, setelah diuji akan tampaklah mutiara yang sebenarnya. Ingkarilah dirimu jika telah mengingkari Al-Haq Azza wa Jalla. Manakala engkau mampu mengingkari nafsumu, engkau juga akan mampu mengingkari orang lain. Engkau hanya duduk di rumahmu dan tidak berusaha menghilangkannya. Yang demikian ini sesuai dengan kadar kekuatan imanmu. Ketika berjumpa dengan setan, jin, dan manusia, langkah-langkah iman pasti menjadi teguh. Jadi engkau jangan mengaku beriman karena ia sangat teguh. Hendaknya engkau membenci segala sesuatu dan cintailah pencipta segala sesuatu. Engkau akan tetap terjaga manakala dia hendak membuatmu mencintai sesuatu, karena dialah yang membuatmu mencintai sesuatu, bukan dirimu sendiri. Nabi SAW bersabda, telah disukakan 3 hal kepadaku dari duniamu, yakni wewangian, wanita, dan sejuk mataku dalam salat. Telah dijadikan suka kepada dirinya setelah membenci, meninggalkan, bahkan setelah suhud dan berpaling darinya. Oleh karena itu, kosongkanlah hatimu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia membuatmu mencintai sesuatu. Demikianlah nasihat yang ke-7 dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.